Halo semuanya, apa kabar? Terima kasih udah klik video ini. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu ya. Tadi adalah cuplikan highlight aku di minggu kemarin dan sekarang kita akan bikin video untuk cash stuffing di minggu keempat dan minggu kelima. Kenapa aku gabung? Karena kemungkinan kan minggu kelima itu kan di masa-masa lebaran ya. Jadi kayaknya nggak mungkin untuk bikin video dan aku juga akan berencana mudik. Jadi kayaknya ini aku gabung aja sekalian aku mau evaluasi anggaran aku di bulan April ini di minggu keempat ya, untuk minggu ketiga dan minggu keempat. Nah ini aku mau review dulu untuk dompet mingguan di minggu kemarin, di minggu ketiga. Ada sisa uang mingguan hanya 5.000 aja, karena di minggu kemarin memang mobilitas aku cukup padat ya, karena kan bertepatan dengan akhir-akhir mau liburan sekolah dan ada beberapa kegiatan sekolah gitu. Nah ini untuk susu anggarannya itu ada sisa tapi adanya di dompet besar, nanti kita akan lihat di review ya. Aku juga akan sekalian review sisa-sisa anggaran yang ada di dompet besar. Nah ini seperti biasa aku mau keluarin uang koin dari kantongnya. Lalu untuk anggaran hiburan dan kebutuhan istri kan itu anggarannya bulanan ya. Jadi nanti kita review aja di akhir evaluasi yang di video selanjutnya di setelah ini. Ini aku mau rapin dulu untuk sisa di minggu ketiga kemarin, berarti ada 5.000 sekian dan beberapa uang receh. Nggak terlalu banyak, nggak apa-apa. Memang beda-beda ya, setiap minggu itu kan kebutuhannya beda-beda. Jadi kadang ada sisa, kadang malah nggak ada sisa, kadang sisanya masih banyak. Jadi tergantung mobilitas aku dan aktivitas aku di minggu tersebut. Ini aku mau catat dulu sisanya 5.000. Jadi di minggu ketiga kemarin realisasi anggaran aku untuk uang mingguan itu sebesar Rp45.000. Oke, selanjutnya aku mau review untuk dompet bulanan di minggu keempat dan minggu kelima ini. Nanti aku gabung anggarannya. Jadi karena minggu kelima itu kan tanggal 25 pasti kan gajiannya itu tinggal beberapa hari. Jadi mau aku gabung aja untuk anggaran minggu keempat dan minggu kelima. Dan kebetulan juga mobilitasnya itu pasti masih di kampung halaman ya. Jadi aku nggak akan bisa bikin video untuk budgeting, jadi aku rapel aja di sini. Itu tadi aku keluarin untuk sisa di minggu pertama kemarin ada Rp4.000. Lalu di kantong uang mingguan kedua kemarin ini ada sisa 15.000 dan di minggu ketiga tadi 5.000 ya. Nah ini dia untuk anggaran minggu keempat dan minggu kelima, nanti akan aku cash stuffing di akhir video. Lalu ini ada anggaran susu yang tadi aku bilang, anggaran susu dari 150.000 masih ada sisa 25.000 untuk penggunaannya di bulan ini. Karena memang beda-beda ya, ada yang kadang anggaran ada yang sisanya, ada yang surplus, ada juga anggarannya yang ngepas, dan kadang juga ada yang over budget. Nah ini untuk selanjutnya laundry. Aku di bulan ini ternyata nggak laundry karena bed cover aku yang bersih masih ada banyak. Jadi untuk uang laundry masih bersisa dan masih utuh ya. Jadi akan aku gabungkan aja. Ini dia selanjutnya ada sisa groceries atau uang belanja bulanan yang untuk keperluan pribadi aku, suamiku dan anakku aja. Di sini ada sisa 5.000 dari anggaran yang aku anggarkan sebesar 150.000. Untuk kesehatan itu habis ya karena kan qadarullah anakku sempat sakit jadi dipakai untuk berobat. Lalu untuk yang bensin ini nggak akan aku keluarin karena minggunya masih berjalan karena kan belum gajian ya, jadi aku memisahkan antara anggaran THR dan anggaran gajian. Selanjutnya ini untuk keperluan sekolah, SPP gitu ya, uang jajan anak itu udah pasti habis ya, dan takjil itu juga udah nggak ada, anggarannya udah nggak bersisa. Oke, itu aja untuk sisa-sisa anggaran yang ada di dompet besar. Nah ini aku mau cash stuffing dulu untuk anggaran minggu keempat dan minggu kelima di bulan April ini. Aku akan cash stuffing sebesar 50.000 per minggunya ya. Jadi karena aku gabung jadi akan aku cash stuffing sebesar 100.000. Dan untuk yang lain-lainnya udah nggak aku anggarkan karena memang fokus kita kan sekarang udah mulai ke hari raya ya. Jadi untuk kegiatannya hanya untuk uang pegangan aku aja selama 2 minggu menunggu uang gajian, tanggal gajian gitu ya. Gitu. Nah ini dia aku mau cash stuffing dulu untuk 100.000 di minggu keempat dan minggu kelima bulan April ini. Dan untuk yang lainnya udah nggak aku isi lagi. Jadi memang untuk anggaran THR dan anggaran gaji itu memang aku pisah. Jadi sebisa mungkin untuk alokasi dana THR dan dana uang gaji dari bulan Maret ke April itu kan memang masih
ada beberapa yaitu. Jadi aku menjaga tetap cash flowku tetap aman di keuangan dari gaji bulanan. Jadi nggak nyentuh-nyentuh dana THR. Tapi aku belum bisa untuk bikin alokasi dana THR karena di tahun ini memang 60% kebutuhan THR aku itu untuk mudik ya. Jadi seperti bayar tol, bayar bensin, dan juga akomodasi makan selama di kampung halaman. Nah, ini aku lagi lihat lagi untuk anggaran hiburan yang aku lupa. Nah, keluarin tadi masih ada sisa sebesar 15.000 kalau nggak salah. Oh ya, balik lagi. Nah iya, jadi untuk THR itu, jadi aku alokasinya masih 60% itu untuk kebutuhan mudik. Dan aku tabung sebesar 10%, dan sisanya itu untuk keperluan hari raya. Kayak misalkan THR bagi-bagi ponakan, atau misalnya hampers, atau bagi-bagi ke orang tua dan mertua, begitu aja sih sebenarnya. Nah ini aku mau review dulu ya untuk catatan. Untuk catatan aja sih, aku nggak akan jelasin secara rinci karena kan ini nggak kelihatan juga ya tulisannya. Dan untuk rekap aku nanti di akhir bulan, setelah balik dari mudik itu insya Allah aku akan rekap. Jadi di bulan April ini, di bulan Ramadan ini ya khususnya, itu aku anggarannya seperti apa. Aku terus melakukan evaluasi kok setiap bulannya. Jadi memang di tiap bulan itu kan evaluasinya akan berbeda. Jadi misalnya setelah 3 bulan aku bertahan dengan budget yang ada, itu aku langsung review biasanya ini kurangnya di mana, ini pos mana yang bisa aku kurangin, mana pos mana yang bisa aku tambahi. Nah itu berguna banget. Jadi biasanya satu alokasi anggaran itu bertahan sampai 3 bulan. Jadi misalkan 3 bulan itu ada perbaharuan perbaruan kondisi, itu biasanya aku langsung otak-atik gitu, aku bikin tabel sendiri. Oke, ini aku udah selesai untuk evaluasi dan segala macamnya. Jadi ini aku mau rapikan untuk yang sisa tadi ya. Untuk di bulan April ini aku ngitungnya udah sisa aja ya, karena kan sebenarnya harinya masih berjalan sekitar 8 harian menuju gajian untuk yang gajian tanggal 25, tapi ini aku anggap ini adalah sisa di gajian April aku. Jadi biar tidak tercampur gitu ya dengan uang THR. Karena kan memang nih di bulan ini kan kita pasti menerima rezeki banyak ya gitu. Jadi kalau nggak dipisah kayak gini, itu kita bawaannya pasti uangnya kayaknya masih banyak aja. Padahal ternyata setelah dibagi-bagi dan dipos-poskan gitu ya, baru ketahuan nih sebenarnya sama aja lokasinya gitu. Jadi untuk pembagian THR aku sendiri tuh, jadi awal-awal itu aku bayar zakat fitrah ya yang pasti gitu, lalu untuk alokasi aku mudik dan sisanya untuk keperluan lebaran gitu. Karena memang aku belum punya tabungan Idul Fitri dan lebaran, jadi memang alokasi THR aku tuh masih dipergunakan untuk mudik. Jadi insya Allah nanti kayaknya aku akan bikin celengan atau tabungan untuk alokasi Idul Fitri atau mudik gitu. Jadi lebih spesifik. Jadi insya Allah tahun depan dana THR-nya nggak terlalu banyak untuk terpakai alokasi untuk mudik. Nah ini aku lagi rapiin dulu untuk sisa dari budget besar dan budget uang mingguan selama minggu 1 sampai ke 3 yang udah aku gabung. Itu kalau nggak salah tadi ada sekitar 98.000 gitu ya. Ini tadinya aku mau langsung masuk tabungan aja, tapi karena aku berpikir ini harinya masih panjang, jadi masih ada jarak 8 sampai 9 hari menuju gajian. Jadi aku akan menunda dulu untuk menabungnya gitu ya. Toh dari anggaran THR itu kan kita menyisihkan gitu ya untuk isi tabungan. Jadi isi tabungan yang aku isi dari THR itu 100 amplop, tapi aku nggak rekam karena cukup hektik. Jadi aku off the record aja. Jadi aku sisihkan untuk beberapa 100 amplop aku, lalu untuk tabungan uang pangkal sekolah pendidikan anak aku. Nah ini dia untuk sisa anggaran yang ada di bulan April, ada 98.000. Jadi ini akan aku pergunakan sebagai rollover sampai nanti gajian. Walaupun aku ada uang pegangan yang 100.000 tuh di dompet mingguan ya, tapi ini untuk yang sisa 98.000 ini mau aku pegang dulu untuk rollover selama gajian, sampai nanti gajian gitu. Jadi nanti uang-uang THR yang masih tersisa gitu nggak terlalu banyak terpakai untuk akomodasi yang sifatnya itu pengeluaran bulanan gitu. Sebenarnya sih semua stoknya udah ada, palingan yang paling
nambah-nambah itu biasanya keperluan beli popok, karena kan nanti mau berangkat mudik kan kita juga ada persiapan kayak beli snack, beli obat-obatan, kayak gitu. Nah itu biasanya mungkin akan aku ambil dari rollover ini. Jadi sebisa mungkin untuk gaji bulanan dan THR yang diterima sama Pak suami dari kantornya itu dibedakan. Itu udah aku terapin alhamdulillah sekitar 4 tahunan ini. Jadi memang kalau THR itu fokusnya biasanya kita ke kondisinya untuk lebaran dan mudik gitu. Oke, ini dia masih ada sisa lagi ternyata untuk uang koin ya. Seperti biasa untuk uang yang 500 dan 1000 itu aku tabung, tapi untuk yang 100 dan 200 itu aku masukin ke kaleng untuk disumbangkan. Jadi aku sistemnya akumulasi gitu ya, setiap mingguan nanti aku setor tiap minggunya untuk biasanya ke kotak-kotak amal atau ke orang yang membutuhkan gitu. Jadi ini caraku untuk tetap bisa berhemat dan juga bersedekah. Oke, itu aja untuk videoku di akhir April ini. Nanti kita ketemu lagi di video budgeting insya Allah di gajian Mei setelah aku balik dari kampung halaman. Terima kasih ya untuk kalian. Sehat-sehat selalu dan mohon maaf apabila selama ini aku ada salah kata. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.